Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali saudara bersama saya Kaum Merdeka Sari. Saat ini sehat ya untuk Anda semuanya, bahagia, dan pastinya saya selalu pengen mau pagi, siang, sore, malam saya akan selalu bilang semangat pagi. Biar selalu full charge ya. Baik, hari ini kita membahas tentang kesetaraan dan keadilan gender, tapi terlebih dahulu ini mungkin kita akan sapa dulu tentang ada APE tepatnya ya. Nah, ini kita sudah hadir di studio dari DP3A. Selamat datang kembali, ada Ibu Srenti Ambar. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kalau AP sendiri sebenarnya ini adalah bentuk penghargaan atau komitmen ya, yang mana di mana di sini ada, kalau saya sih tidak ada peran satu person atau satu item, tapi ini lebih kepada kerja bareng-bareng. Nah, seperti apa kalau untuk di Parepare sendiri dalam mewujudkan kesetaraan dari keadilan gender? Silakan. Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Peduli. Iya, untuk APE yang sebagaimana kita ketahui di Kota Parepare untuk tahun ini itu kita sudah meningkat untuk kategori levelnya ya, yang semula itu kita mendapatkan kategori madya, dan untuk di tahun 2020 baru kemarin diumumkan itu kita sudah meningkat di kategori utama. Nah, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pencapaian dari penghargaan ini. Ya, sebenarnya kita perlu melihat dulu ke belakang seperti apa sih APE itu. Betul, seperti apa APE dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Karena kan kemarin dapat penghargaan tuh, sekarang seperti apa? Iya. Nah, perlu kita ketahui bahwa APE itu sebenarnya adalah bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pelaksanaan pengarus utama gender yang bagi kementerian. Jadi bukan hanya kepada kabupaten kota saja, tetapi itu diperuntukkan untuk kementerian mulai dari pusat, kemudian provinsi, pemerintah daerah, hingga kepada kabupaten kota. Nah, di sini untuk melihat bagaimana implementasi dari pelaksanaan dari pengarus utama gender itu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi indikator untuk penilaian itu, diantaranya yaitu ada 7 persyarat, ya, 7 persyarat. Yang pertama itu adalah komitmen pemerintah. Ya, kalau untuk di tingkat nasional itu ada, untuk komitmen internasional itu ada SDGs. Salah satunya adalah SDGs, Sustainable Development Goals, yaitu ada pada goals kelima, yaitu tentang gender equality, ya, atau kesetaraan gender. Kemudian turun lagi, kita breakdown lagi ke bawah, untuk komitmen nasional itu ada secara operasional dan secara secara struktur itu ada di RPJMN, RPJMD, kemudian RKPD, bahkan ada di Renstra, ya. Kemudian ada juga di Inpres nomor 9 tahun 2020 itu terkait dengan pelaksanaan pengarus utama gender pada pembangunan nasional. Nah, kemudian kita breakdown lagi ke bawah untuk di Kota Parepare sendiri itu komitmen pemerintah kota itu sudah ada sejak tahun 2015. Ya, dengan diterbitkannya, dengan adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengarus utama gender di Kota Parepare. Ya, selanjutnya ada lagi persyarat, turun lagi ke persyarat kedua, yakni ada kebijakan. Nah, perda ini diturunkan lagi menjadi perwali. Jadi ada perwalinya. Perwalinya itu nomor 79 tahun 2016 tentang pedoman teknis rencana kerja untuk SKPD yang berperspektif gender. Jadi di sini adalah rujukan referensi buat SKPD bagaimana mengimplementasikan pengarus utama gender di dalam lingkup SKPD masing-masing. Ya. Kemudian ada lagi persyarat yang ketiga, yaitu ada berupa kelembagaan. Nah, untuk Kota Parepare sendiri itu kelembagaannya itu ada focal point, ada SKPD driver. Nah, untuk Kota Parepare itu
sudah 100%. 100% SKPD-nya itu memiliki focal point. Bahkan pengembangan kita kemarin di tahun sebelumnya itu kita sudah sampai ke tahap ke tingkat kelurahan. Ya, jadi sudah ada focal point yang artinya yang menyuarakan. Jadi focal point ini yang artinya yang mensosialisasikan pengaruh utama gender di tingkat bawah. Di tingkat bawah bagaimana menyampaikan, mensosialisasikan, kemudian menginformasikan bagaimana bentuk-bentuk pengaruh utama gender yang ada di mulai dari tingkat kota, kemudian tingkat kecamatan hingga ke tingkat ke kelurahan, seperti itu, bahkan sampai ke masyarakat. Ya. Selanjutnya ada sumber daya. Nah, ini untuk Kota Parepare ini sumber daya kita itu sudah sangat maksimal, ya. Sudah maksimal itu karena di samping sumber daya manusia yang sudah lengkap untuk Kota Parepare, terlebih lagi pada SKPD penggerak itu kita punya itu ada SKPD 4 SKPD penggerak. Ya, SKPD penggerak untuk pengaruh utama gender yang pertama adalah itu Bapeda. Ya, Bapeda bagian fungsi perencanaan, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu untuk sebagai leading daripada untuk pelaksanaan pengaruh utama gender. Kemudian ada Badan Keuangan. Nah, ini Badan Keuangan masuk pada sumber daya anggaran. Nah, di sini ini salah satu kelebihan juga untuk Kota Parepare, bahkan kita di tingkat provinsi itu Kota Parepare itu sudah mencapai 100% itu untuk persentase anggaran responsif gendernya. Kalau di tingkat provinsi itu untuk anggaran responsif gender itu hanya sampai masih sebatas 80 sekian persen. Ya, itu berdasarkan data dari informasi yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Daldo KB Provinsi, bahwa untuk SKPD di anggaran responsif gender di provinsi itu hanya mencapai 80 sekian persen. Sedangkan untuk Kota Parepare itu kita sudah punya 100%. Iya, kita sudah ada 100%. Jadi ini betul-betul komitmen pemerintah Kota Parepare, komitmen dukungan dari Bapak Wali Kota Parepare yang terhadap sumber daya, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang ada. Iya. Kemudian selanjutnya untuk adalah anggaran yang ada itu kita kemudian kita analisis untuk terhadap program dan kegiatan serta anggaran itu dengan menggunakan GBS. Ya, kita melihat sini menganalisis dengan menggunakan GBS, yaitu Gender Analysis Pathway dan Gender Budgeting Statement. Jadi di sini untuk menilai, mengukur sejauh mana program kegiatan yang ada di setiap SKPD itu, apakah dia sifatnya responsif gender, ataukah dia sensitif gender, ataukah bahkan netral gender. Nah, di sini yang kita harapkan untuk implementasi dari pengaruh utama gender itu, kita harapkan program dan kegiatan itu orientasinya pada responsif gender. Ya, jadi tidak membedakan, artinya tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada program atau kegiatan itu yang menyebabkan ada kelompok yang termarginalkan, ada kelompok yang tidak bisa menikmati pembangunan yang ada di Kota Parepare. Nah, ini kita sudah untuk semua SKPD itu sudah ada analisis gendernya semua, dan itu juga menjadi salah satu penilaian penting untuk AP ini. Kemudian yang terakhir adalah tentunya adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yaitu lembaga masyarakat, organisasi, dan juga salah satunya adalah media. Kontribusi media, kemudian tokoh masyarakat yang bagaimana melaksanakan pengaruh utama gender itu, melaksanakan strategi-strategi untuk pencapaian keadilan dan kesetaraan gender itu melalui inisiasi dari swadaya dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini juga poin penting yang artinya poin penting dalam pencapaian APE itu. Iya. Jadi itu ada 7 prasyarat yang sudah dilaksanakan di Kota Parepare.
Iya. Oke, baik. Nah, ini kemudian kalau berbicara tentang APE itu anugerah Parahita Eka Praya ya. Iya. Jadi namanya bagus sekali buat nama anak nih. Iya. Parahita Eka Praya, keren. Nah, ini kalau kita berbicara tentang gender, masyarakat umum selalu mengemukakan bahwa ini concernnya kepada perempuan. Padahal sebenarnya gender ini semuanya, laki-laki, perempuan. Makanya kemudian bagaimana kalau di Parepare kan, kalau di sini jelas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perempuan. Tetapi kemudian responsif gender yang kemudian dikemukakan ke sini untuk semua baik laki-laki maupun perempuan itu seperti apa goalsnya sejauh ini? Oh iya. Jadi mungkin kita perlu ya, ini penting sekali sebenarnya ya untuk diketahui di para pemirsa TV Peduli bahwa kita perlu itu menyamakan persepsi dulu ya, seperti apa sih gender itu. Nah, masih banyak itu yang mindset dari kebanyakan orang itu menyatakan bahwa gender itu adalah pemberdayaan perempuan. Ya, gender itu adalah jenis kelamin. Gender itu adalah emansipasi wanita. Tetapi yang sebenarnya itu gender itu adalah berbeda dengan jenis kelamin. Gender itu berbeda dengan pemberdayaan perempuan. Gender itu berbeda dengan ini yang perlu diluruskan di masyarakat. Ini yang perlu diluruskan di masyarakat. Gender itu berbeda dengan emansipasi. Ya, sehingga terkadang itu ada yang menolak itu gender. Padahal sebenarnya gender itu lebih kepada perbedaan peran dan fungsi tanggung jawab. Iya, jadi tupoksinya. Iya, perbedaan. Jadi kalau saya berikan ilustrasi seperti ini. Contoh ya. Kalau dulu itu waktu saya masih SMP itu tidak ada itu yang kerja di pompa bensin itu rata-rata laki-laki. Iya, rata-rata laki-laki. Kemudian tukang ojek itu rata-rata laki-laki, tidak ada perempuan. Nah, sekarang dengan adanya perubahan, mungkin salah satunya adalah tuntutan ekonomi, sehingga peran dan fungsi itu berubah. Nah, sekarang kita melihat bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi tukang ojek, bukan laki-laki saja yang bisa kerja di pompa bensin atau di tempat-tempat di tempat-tempat tertentu itu, tetapi perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa ini emansipasi. Bukan berbeda dengan emansipasi, tapi sesuai dengan. Tapi kan pasti, tapi kalau statementnya seperti itu pasti kesannya bahwa perempuan juga diberikan peluang. Iya, perempuan diberikan peluang untuk itu. Tapi mungkin kita bisa memberikan contoh yang jauh lebih universal, yang mana laki-laki juga. Karena memang seperti ini ya, ada hal-hal yang memang tidak kembali lagi fitrahnya, fitrahnya. Tapi lebih kepada ini, pertanyaan saya begini, Ibu, izin. Sejauh ini yang sudah dilakukan di Parepare persoalan gender itu, kan maksudnya kalau perempuan kan jelas, kemarin juga ada beberapa kegiatan yang memang mengetengahkan teman-teman perempuan. Tapi kalau untuk teman-teman kaum Adam sendiri, seperti apa covernya begitu loh untuk di Parepare? Kalau untuk kota Parepare sendiri itu kita melihat sekarang ya, yang sesuai data bahwa kenapa sampai dominan isu yang diangkat itu tentang perempuan ya, karena memang kebetulan isu yang terjadi di Parepare itu adalah lebih tinggi datanya terkait perempuan, sehingga kita mengupayakan bagaimana isu perempuan itu kita atasi ya, karena isu ketidakadilan gender itu ada lima tipe. Yang pertama itu adalah subordinasi, penomorduaan. Kemudian adalah peminggiran. Itu bukan hanya untuk perempuan dan laki-laki, perempuan saja, tetapi itu berlaku juga untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah label, ya. Yang keempat adalah kekerasan. Iya. Kemudian yang kelima adalah double burden atau beban ganda. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti ini yang diangkat untuk menjadi isu kesetaraan gender. Nah, kalau untuk di Kota Parepare sendiri, nah isu-isu seperti ini yang kita lihat, kita petakan apakah laki-laki atau perempuan yang paling banyak menjadi korban, yang paling banyak menjadi korban terhadap ini, terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini. Nah, ini yang kita mapping untuk menjadikannya sebagai sebuah isu
ketidaksetaraan gender. Oke, Ya. baik. Kalau kita melihat di tahun 2021 kan tadi berdasarkan validasi data, kemudian juga di lapangan ya, contoh kasusnya seperti itu. Tapi kalau sejauh ini apakah masih, ini kan secara kita sudah mendapatkan predikat Utama. Predikat utama, otomatis tadi kasus-kasus yang diangkat secara logika sederhana otomatis menurun dong. Atau mungkin seperti apa sebenarnya kalau predikat itu sendiri? Kalau untuk sebelumnya, itu tadi yang saya maksudkan, itu ada 7 prasyarat, 7 indikator yang dievaluasi untuk penerimaan penghargaan API itu. Jadi bukan hanya bukan hanya terhadap poin pentingnya itu adalah komitmen. Nah, komitmen itu di breakdown menjadi kebijakan yang ada. Nah, kebijakan ini dianukan lagi menjadi sebuah program dan kegiatan. Nah, ini yang diharapkan kepada semua SKPD untuk melihat kira-kira isu kesetaraan gender yang ada di masing-masing SKPD itu bagaimana caranya untuk dia mengupayakan supaya itu bisa terselesaikan. Contohnya, jadi, misalnya seperti apa? Contoh masalah penyakit, kemudian masalah kita lihat saja ya bahwa masalah kekerasan. Bagaimana upayanya kita misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, untuk masalah kekerasan ini kita lakukan edukasi. Selain edukasi kita lakukan juga upaya pembinaan melalui organisasi-organisasi ya, supaya bukan SKPD saja yang turun, tetapi peran serta masyarakat. Tetapi sebelumnya itu kita bagaimana mengupayakan mengajak organisasi-organisasi tersebut untuk bersinergi dengan SKPD melalui tupoksi masing-masing. Berarti itu bisa dibilang SKPD punya ada lini ya, yang khusus untuk concern di situ. Sebenarnya kan bisa semua ya. Contoh kalau misalnya di kesehatan itu dia bisa kolaborasi, organisasi-organisasi itu masyarakat itu dia bisa berkolaborasi dengan bidang kesehatan untuk pengentasan misalnya masalah-masalah yang kesehatan apa, misalnya penyakit apa kira-kira yang tertinggi. Jadi masyarakat bisa berperan serta di situ untuk melakukan pengentasan itu. Nah, kita di Kota Parepare itu sudah sampai pada tahap meskipun belum 100%, tapi kita sudah tahap sudah misalnya sampai 70%, 80% itu untuk kita sudah laksanakan. Itu dilihat dari program dan kegiatan yang di GBS-kan, yang dianalisis gender. Sehingga hasil output daripada kegiatan itu, betul-betul bisa menyelesaikan isu, menyelesaikan masalah ketidaksetaraan gender yang ada di masing-masing SKPD. Oke, baik. Kita jeda dulu, istirahat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa seputar bagaimana APE ini hadir dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kota Parepare. Kita lanjutkan lagi pemaparan berikutnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM.
dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto. saya Adrianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dengan Ibu Sriyanti Ambar, yang mana APE tadi ini di segmen sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana ini kemudian memberikan kesetaraan ya. Kalau kita berbicara kesetaraan gender, saya kira ini sudah menjadi isu publik sejak beberapa tahun terakhir, dan itu bukan sesuatu hal yang baru dan ajaib lagi kalau kita bahas lagi. Tetapi kan kemudian begini, hadirnya penghargaan itu, kemudian kita sudah Parepare sendiri sudah berada pada fase yang cukup membanggakan dan patut disyukuri begitu. Impactnya kemudian ke masyarakat seperti apa nih Ibu Sriyanti? Iya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kesetaraan gender itu adalah bagaimana kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh, untuk bisa aktif, untuk bisa berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan ya. Proses peran dan partisipasinya itu ada 4 parameter. Yang pertama itu adalah akses, kemudian partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, ada empat parameter ini yang ketika laki-laki, perempuan, kemudian termasuk di dalamnya adalah lansia, disabilitas, kemudian anak, itu bisa memanfaatkan 4 ini dalam proses pembangunan itu sudah artinya kita sudah melaksanakan yang namanya pengaruh utama gender, karena pada dasarnya pengaruh utama gender itu adalah strategi. Kalau yang namanya strategi itu tidak akan pernah ada habisnya, dan dia akan berubah terus sepanjang sesuai kultur budaya, sesuai zaman, sesuai karakteristik, itu akan berubah terus. Sehingga kalau dikatakan bahwa misalnya pada saat ini kita sudah mencapai di tahap penghargaan di kategori utama, bisa saja nanti kita masih terus menggenjot untuk bagaimana melakukan improvisasi, mengembangkan supaya strategi untuk pelaksanaan pengaruh utama gender itu dengan melihat isu-isu kesetaraan gender itu kita bisa entaskan, kita bisa selesaikan ya, tentunya dengan dukungan tadi semua itu, peran serta utamanya adalah komitmen dari pemerintah Kota Parepare serta pelibatan dan peran serta dari masyarakat, itu yang sangat penting. Iya. Oke. Nah, ini perlu sebenarnya harus dipahami lebih lanjut. Jikalau mungkin kan tadi sudah ada bisa dibilang jaringannya dari sistem yang terbawah di kelurahan. Jadi mungkin tadi sempat ketika kita break tadi, ini sempat disebutkan hadirnya musrembang perempuan, ya kan, yang mana ini
Musrembang perempuan ini sudah hadir sejak kapan, Ibu? Ini musrembang perempuan ini dilaksanakan oleh Bapeda. Itu kalau saya tidak salah itu dilaksanakan di tahun 2018. 2018, iya. Dan tahun ini sudah terlaksana? Iya, sudah terlaksana. Jadi bukan hanya sebenarnya pengembangan strategi pelaksanaan pengusahaan gender, salah satunya adalah musrembang perempuan, kemudian ada juga itu musrembang disabilitas yang sebelumnya itu mungkin kelompok-kelompok disabilitas merupakan ini kelompok yang mungkin termarginalkan karena mungkin tidak mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk memberikan aspirasinya. Nah, di tahun 2018, kalau saya tidak salah 2018-2019 ya, itu ada musrembang disabilitas, itu kelompok disabilitas itu sudah bisa menyalurkan aspirasinya seperti apa kesempatan akses yang kita berikan, kita buka untuk para disabilitas untuk memanfaatkan, untuk memperoleh kesempatan di dalam proses pembangunan. Seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan barangkali seputar tema kita hari ini ya, kami masih punya beberapa menit lagi untuk bersua dengan Anda. Silakan di fanpage Facebook TV Peduli. Saya masih akan segera kembali selepas jeda. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radios, on your mobile and online. The number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dan kita tiba di segmen terakhir kebersamaan kita untuk talk show edisi hari ini bersama narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin terakhir ada yang disampaikan, ini concern lagi seputar emansipasi dan jenis kelamin dan ini mesti dan gender yang ini secara mendasar perlu dipahami oleh pemirsa kita. Silakan. Iya, ini perlu kita satukan persepsi bahwa gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Kalau gender itu, kalau jenis kelamin itu sifatnya kodrat. Kodrat itu tidak bisa berubah.
Iya, contohnya perempuan dan laki-laki. Itu tidak, meskipun kita berusaha operasi untuk menghilangkan atau jenis merubah kelaminnya seperti yang banyak operasi di mana saja, tetap saja bentuknya dan fungsi reproduksinya tetap saja tidak bisa berubah. Tetapi kalau gender itu peranan itu bisa berubah. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, itu bisa perempuan dan laki-laki itu bisa melakukan pekerjaan yang memperoleh bisa berperan dan berpartisipasi yang sama untuk dalam melaksanakan proses pembangunan atau menerima manfaat dari pembangunan yang ada di Kota Parepare. Contoh kecil di Kota Parepare, kita apresiasi bahwa wali kota ya banyak sekali pucuk pimpinan yang diberikan kepada teman-teman perempuan. Betul, itu sekali ya. Seperti kemarin. Kalau kemarin itu di kepala-kepala SKPD itu kan rata-rata adalah laki-laki, tetapi sekarang sudah banyak kepala SKPD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita juga perempuan. Iya. Dan indeks pemberdayaan gender kita juga itu sudah naik dari tahun sebelumnya. Iya, kalau saya tidak salah sekarang itu sudah 96 sekian persen itu indeks pemberdayaan gender untuk Kota Parepare. Iya, itu bentuk komitmen dari Bapak Wali Kota bagaimana mengupayakan tidak ada dari misalnya kelompok perempuan misalnya itu yang tidak bisa, padahal sebenarnya mereka punya peluang, mereka bisa profesional juga di sektor-sektor publik dan pengambilan keputusan. Dan ini sebenarnya intinya adalah bagaimana partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ini, karena pemerintah kita dalam hal ini juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah sangat concern apalagi dengan hadirnya APE ini karena salah satu bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah pusat terhadap Kota Parepare. Tapi terlepas dari apapun itu ya, sama-sama kita menuju pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 4.0 itu sebenarnya ya. Ada lagi yang terakhir Bu yang ingin disampaikan, silakan. Jadi penghargaan yang diberikan untuk Kota Parepare ini adalah bentuk apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kota Parepare, yang mana itu kita berada di kategori tertinggi kedua. Iya, kalau kategori tertinggi pertama itu adalah kategori mentor. Ya, dan itu hanya untuk di Sulawesi Selatan itu hanya provinsi yang mendapatkan, Provinsi Sulsel. Iya. Kalau untuk untuk kategori utama itu Parepare adalah salah satu kabupaten kota yang naik kelas yang sebelumnya dari madya ke utama. Iya. Jadi kita ada 5 kabupaten kota yang naik kelas dari sebelumnya madya menjadi utama, seperti Parepare, kemudian Makassar, kemudian Bulukumba, selanjutnya apa lagi ya, Luwu kalau tidak salah ya, kemudian Parepare sendiri. Dan yang bertahan di posisi utama itu ada 2, Luwu Timur dengan Sinjai. Nah, ini salah satu sebenarnya kerja-kerja keras dari tim, artinya komitmen kuat dari pemerintah kota, Bapak Wali Kota Parepare tentunya yang memang concern terhadap pembangunan pengarusutamaan gender untuk di Kota Parepare. Seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya adalah itu tadi, bahwa bagaimana ini bisa dipertahankan paling tidak seperti itu, tapi kalau bisa ditingkatkan ya, apalagi kita sudah ada beberapa daerah yang mungkin bisa kita jadikan acuan, kok bisa seperti itu dan bisa mempertahankan dan mendapatkan posisi tertinggi gitu untuk apresiasi ini. Baik, terima kasih Bu Srianti sudah berkenan hadir, dan tentunya bagaimana kita semuanya ikut, sekali lagi saya tekankan bagaimana kita semua berkolaborasi dalam perlindungan perempuan dan anak yang lebih sinergis dan optimal seperti itu ya, sebagai pemenuhan hak perempuan dan kepentingan terbaik
begitu bagi anak sesuai cita-cita pembangunan nasional untuk Parepare lebih maju ke depan dan Sulawesi Selatan dan Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Terima kasih sekali lagi Bu. Dan saudara, sampai di sini kebersamaan kita untuk talk show kali ini seputar APE, yang mana ini merupakan sebagai wujud kesetaraan dan keadilan gender di Kota Parepare yang sama kita cintai. Saya pamit mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda tentunya. Sampai jumpa.